Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan uang di Indonesia untuk penilaian bank dan lembaga keuangan. Sejarah uang di Indonesia. Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali. Sementara pemerintah RI belum memiliki mata uang. Ada 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah RI pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang de Javasche Bank. Di antara ketiga mata uang tersebut, yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diparah oleh kebijakan Panglima AFNE, Letjen Sir Montagu Stopford, yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang Nica di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNE. Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNE. Oleh karena itu AFNE tidak mencabut pemberlakuan mata uang Nica pada tanggal 26 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan mata uang baru ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI. Sejak saat itu, mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang di Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Beberapa bulan sebelumnya, pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah penduduk Jepang Somin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos atau KTP, yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank Tabungan Pos, dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Selanjutnya, tahap sebelum barter. Tahap ini ditandai dengan belum adanya transaksi antara manusia karena apa yang dihasilkan langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tahap barter. Tahap barter terjadi saat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Kesulitan yang muncul dalam tahap ini adalah kesulitan dalam menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan menginginkan barangnya. Kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Selanjutnya, tahap penggunaan uang barang. Barang atau benda yang dipilih biasanya memiliki nilai yang tinggi berkekuatan magis atau merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Misalkan garam sebagai alat tukar masyarakat Roma pada zaman dahulu. Penggunaan barang atau benda sebagai alat tukar juga masih menimbulkan masalah, antara lain tidak memiliki pecahan, hanya berlaku pada daerah tertentu saja, kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan, mudah rusak dan tidak tahan lama. Tahap penggunaan uang logam. Uang jenis logam ini muncul untuk mengatasi kesulitan yang terjadi pada tahap penggunaan barang sebagai uang. Logam yang dipilih antara lain uang logam dari bahan perak dan emas. Namun demikian, karena jumlah logam mulia tersebut jumlahnya terbatas, sementara jumlah transaksi dalam masyarakat semakin berkembang, maka uang logam jenis ini pun tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, tahap penggunaan uang kertas. Sebelum keberadaan dan fungsi uang kertas sebagai sekarang ini, dahulu uang kertas yang ada keberadaannya dijamin oleh logam mulia. Penggunaan uang kertas dirasa lebih memudahkan transaksi karena sifat fisiknya yang mendukung sebagai alat tukar. Tahap penggunaan uang elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, mulailah perkembangan uang elektronik, di mana untuk menyelesaikan transaksi ekonomi, pihak yang melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai, namun cukup dengan melakukan pembayaran melalui kartu kredit, transfer antara rekening, yang saat ini bahkan telah dapat dilakukan melalui internet, serta SMS dan telepon seluler. Jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam emas atau perak dan nominalnya kecil seperti 100, 200, 500, dan 1000 rupiah. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya
10.000, 20.000, atau 100.000. Berdasarkan nilai full body money atau bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Representatif full bodied money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan lembaga yang menerbitkan. 1. Uang kertal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. 2. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Berdasarkan kawasan, uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu, misalnya uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Austria, Spanyol, dan lain-lain. Fungsi uang. Ada dua macam fungsi uang, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Uang berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, menunjukkan nilai barang atau jasa, alat penunjuk harga, dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Fungsi turunan, uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindahan kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Teori uang. Teori uang terdiri atas teori uang statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis disebut juga teori kualitatif statis. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Teori uang statis adalah A. Teori metalisme intrinsik oleh KMAPP. B. Teori konvensi atau perjanjian oleh Davanzati dan Montanari. C. Teori nominalisme. D. Teori negara. Teori uang dinamis adalah A. Teori kuantitas dari David Ricardo. B. Teori kuantitas dari Irving Fisher. C. Teori persediaan kas. D. Teori ongkos produksi. E. Uang adalah ekonomi. Arti penting uang dalam perekonomian. Arti penting uang dalam produsen memproduksi dan menjual barang belanjaan sehingga memperoleh keuntungan dalam bentuk uang pada investasi kapitalnya. Arti penting uang dalam pertukaran dan konsumsi. Melalui keberadaannya, uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang atau jasa, maka aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen semakin lancar. Arti penting uang pada masyarakat. Masyarakat pada umumnya menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa, di mana ini menjamin kesediaan masyarakat dalam menukarkan uangnya dengan barang-barang dan jasa. Sekian penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.